Selamat siang pemirsa IDX Channel, kembali berjumpa dalam IDX First Session Closing. Sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis akan kami sajikan untuk Anda bersama saya Vina Munawar. Inilah IDX First Session selengkapnya. Pemirsa, kita beralih ke informasi pertama, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan kasus keracunan pada pelaksanaan program makan bergizi gratis di sejumlah daerah sebagai masalah besar yang akan diatasi dengan baik. Menurut Presiden, sejak awal pelaksanaan program MBG masih terdapat sejumlah kekurangan. Namun, Prabowo meyakini hambatan yang muncul dapat segera diperbaiki agar tujuan program dapat tercapai. Presiden juga meminta agar permasalahan ini tidak dipolitisasi dan menekankan bahwa MBG untuk membantu anak-anak yang kesulitan mendapatkan makanan bergizi. Prabowo menyampaikan rasa keprihatinan atas berbagai insiden yang terjadi. Presiden juga meminta SPPG dilengkapi alat rapid test untuk memeriksa kualitas makanan. Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dalam awal, tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik. Ya. Kita harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita ini makan lumayan, mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi. Ya. Untuk memberi makan sekian juta pasti ada hambatan. Pasca maraknya kasus keracunan program makan bergizi gratis, pemerintah meminta Badan Gizi Nasional untuk menerapkan SOP dan ketentuan yang harus dipatuhi SPPG, terutama terkait kebersihan. Terkait kewajiban sertifikat layak higienis dan sanitasi atau SLHS, Kementerian Kesehatan akan membantu mempercepat penerbitan SLHS seluruh SPPG. Pasca maraknya kasus keracunan menu program makan bergizi gratis, pemerintah meminta Badan Gizi Nasional untuk menerapkan SOP dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap SPPG, terutama terkait kebersihan. Menurut Mensesnek Prasetyo Hadi, berdasarkan hasil rapat koordinasi terkait penanganan MBG, Presiden menekankan pentingnya masalah kebersihan. Pasalnya, berdasarkan hasil sampel yang diperiksa, kasus keracunan menu MBG disebabkan adanya bakteri. Bapak Presiden dari kemarin memang memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat detail, bahkan sangat teknis. Misalnya berkenaan dengan masalah kedisiplinan, prosedur, terhadap perbaikannya, sehingga hari ini dipimpin oleh Menko Pangan, kita mengadakan rapat di Kementerian Kesehatan untuk tadi bahwa yang paling utama adalah keselamatan anak-anak kita gitu. Sementara itu, kewajiban sertifikat layak higienis dan sanitasi atau SLHS untuk seluruh satuan penyedia program gizi atau SPPG. Kementerian Kesehatan akan membantu mempercepat penerbitan SLHS seluruh SPPG setidaknya dalam 1 bulan ke depan. Kementerian Kesehatan juga akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional untuk mengawasi proses pemilihan bahan makanan serta proses masak di dapur MBG. Datanya saya belum dapat secara lengkap, ya. Tetapi memang sertifikat higien dan layak sanitasi ini kita akan percepat agar supaya semua SPPG yang ada itu memenuhi standar dari kebersihannya, standar dari orang-orangnya gitu ya, standar juga dari prosesnya supaya baik. Sertifikat layak higienis dan sanitasi dibutuhkan dalam memenuhi standar usaha pengelolaan pangan yang telah memenuhi standar keamanan dan kebersihan yang ditetapkan, sehingga pangan yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.
Sebelumnya pemirsa, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kadari menyebut dari total 8.583 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, hanya 34 SPPG yang telah memenuhi syarat sertifikasi layak hygiene dan sanitasi atau SLHS. Selain itu, dari 1.379 SPPG yang terdata, hanya 413 yang memiliki SOP. Dari jumlah tersebut, hanya 312 yang benar-benar mengimplementasikannya. Singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG. Ya, ini kan contoh bagaimana satu program itu nggak bisa berdiri sendiri, terlibat juga KL yang lain. Berdasarkan data Kemenkes lagi, dari 8.583 SPPG per 22 September, ada 34 SPPG yang sudah memiliki SLHS. 8.549 SPPG existing belum memiliki SLHS. Pemirsa, pemerintah memastikan tarif cukai hasil tembakau atau CHT tidak akan mengalami kenaikan pada 2026. Langkah ini merupakan hasil kesepahaman bersama dengan pelaku usaha untuk memastikan kebijakan fiskal tetap menopang jalannya industri. Pemerintah memastikan tarif cukai hasil tembakau atau CHT tidak akan mengalami kenaikan pada 2026. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, langkah ini merupakan hasil kesepahaman bersama antara pemerintah dan pelaku usaha untuk memastikan kebijakan fiskal tetap menopang jalannya industri. Selain tidak menaikkan cukai hasil tembakau, pemerintah juga fokus untuk membersihkan pasar rokok ilegal, termasuk barang ilegal dari luar negeri dan dalam negeri yang tidak membayar pajak. Pemerintah juga berencana melakukan sentralisasi industri rokok guna menangkal peredaran rokok ilegal. Tapi satu hal yang saya diskusikan dengan mereka, apakah saya perlu merubah tarif cukai ya? Tahun 2026, mereka bilang asal nggak dirubah udah cukup. Ya udah, saya nggak rubah. Tadinya padahal saya mikir mau nurunin, dia minta saya, ya udah. Dia bilang udah cukup, ya udah. Nanti salahin mereka aja sendiri. Salah mereka itu nyesel. Tahu gitu minta turun. Untungnya dia minta konstan aja, ya udah kita nggak naikin. Sebagai catatan, pada 2025 pemerintah juga tidak menaikkan tarif cukai, namun harga jual eceran rokok ditetapkan naik. Kebijakan ini berlaku untuk rokok konvensional maupun rokok elektrik dan diatur melalui 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2024 dan PMK 97 Tahun 2024. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Pemerintah memastikan bakal memperpanjang izin usaha pertambangan khusus PT Freeport Indonesia yang habis pada 2041. Sebagai gantinya, pemerintah bakal kembali menambah saham di Freeport Indonesia di atas 10% dari yang saat ini sebesar 51%. Menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, penambahan saham di atas 10% ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dan telah ditindaklanjuti dengan komunikasi bersama PT FI dan juga Freeport McMoran. Sebagai bentuk negosiasi izin usaha pertambangan khusus Freeport Indonesia yang akan berakhir pada 2041. Dari jumlah saham tambahan ini, nantinya sebagian sahamnya akan menjadi milik Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Papua dan akan diputuskan dalam rapat final dengan Freeport pada Oktober mendatang. Kita melakukan komunikasi dengan Freeport McMoran maupun Freeport Indonesia sudah barang tentu atas arahan Bapak Presiden. Kami telah melaporkan kepada Bapak Presiden dan Bapak Presiden sudah memberikan arahan, di mana salah satu tawarannya adalah ada penambahan saham di atas 10%. Insya Allah akan lebih baik. Dan pemerintah sedang bernegosiasi sampai dengan angka 12%. Dan ini saham ini adalah sebagian dikasih kepada BUMD Papua. Dan ini terjadi nanti di pasca 2000. Pemirsa, kami akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di IDX for Session Closing.
PT United Tractors Tbk atau UNTR akan membagikan dividen interim senilai Rp2,05 triliun atau Rp567 per saham kepada para pemegang saham. Pembagian dividen ini bersumber dari laba bersih semester 1 2025 yang mencapai Rp8,13 triliun. PT United Tractors Tbk akan membagikan dividen interim kepada pemegang saham senilai Rp2,05 triliun atau Rp567 per saham. Corporate Sekretari Perusahaan Saraka Lubis menjelaskan, keputusan pembagian dividen telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada 26 September 2025. Jadwal pembagian dividen mencakup dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 7 Oktober, serta ex-dividen pada 8 Oktober 2025. Adapun pembayaran dividen dijadwalkan pada 24 Oktober 2025 setelah recording date pada 9 Oktober 2025. Perseroan menegaskan pembagian dividen ini telah dikoordinasikan dengan Bursa Efek Indonesia, KSEI, dan Biro Administrasi Efek Perseroan. Sarah memastikan langkah ini tidak akan mempengaruhi kelangsungan usaha perusahaan, mengingat saldo laba ditahan perusahaan mencapai Rp80,7 triliun per akhir Juni 2025. Selain itu, total ekuitas perseroan tercatat sebesar Rp101,28 triliun, menunjukkan posisi keuangan yang solid. Adapun dividen interim ini sekaligus mempertegas komitmen perusahaan dalam memberikan nilai tambah bagi investor. Dengan laba bersih Rp8,13 triliun sepanjang semester pertama 2025, perusahaan menegaskan kapasitasnya dalam menjaga profitabilitas. Kebijakan ini juga menjadi sinyal positif di tengah dinamika pasar, sekaligus menjaga kepercayaan pemegang saham terhadap kinerja perusahaan ke depan. Berbagai sumber IDX Channel. PT Waskita Karya Tbk resmi melepas anak usaha di bidang energi untuk mendukung restrukturisasi perusahaan. Transaksi dilakukan pada 26 September 2025 dan bernilai hampir Rp180 miliar. PT Waskita Karya Tbk melepas anak usahanya di bidang energi, yaitu PT Waskita Sangir Energi atau WSE. Transaksi divestasi ini dilakukan pada 26 September 2025 sebagai bagian dari strategi restrukturisasi perseroan. WSE sebelumnya dimiliki melalui PT Waskita Karya Infrastruktur atau WKI yang menguasai 94,7% saham. Sementara sisanya sebesar 5,3% dimiliki oleh PT Shalawat Power atau SP. Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia dijelaskan bahwa WKI dan SP telah menandatangani perjanjian jual beli saham. Perjanjian itu menyatakan WKI menjual dan mengalihkan saham WSE kepada SP yang berlaku efektif sejak 26 September 2025. WKI dan SP menyetujui harga pengalihan saham sebesar Rp179,99 miliar. Proses divestasi ini diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap kondisi keuangan WKI ke depan. Sekretaris Perusahaan Waskita Karya, Ermi Puspa Yudita menjelaskan bahwa langkah divestasi ini merupakan bagian dari upaya restrukturisasi menyeluruh. Tujuannya adalah untuk menjaga keberlanjutan operasional grup Waskita di tengah tantangan bisnis. Tim Liputan IDX Channel. PT Perintis Trinity Property Tbk melepas kepemilikan saham pada anak usahanya di bidang properti. Transaksi dilakukan pada 25 September 2025 melalui perjanjian jual beli saham. PT Perintis Trinity Property Tbk melakukan divestasi anak usahanya yakni PT Trinity Garam Property atau TGP. Transaksi ini dilakukan pada 25 September 2025 dan dicatat melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia. Direktur Utama TRIN Ishak Chandra menjelaskan, perseroan memiliki kepemilikan sebesar 65% di TGP. Kepada pembeli yakni PT Sequoia Tumbuh Sejahtera, saham tersebut dijual melalui perjanjian jual beli saham resmi. Berdasarkan perjanjian tersebut, perusahaan mengalihkan sebanyak 6.500 saham TGP. Nilai transaksi yang disepakati mencapai Rp325 juta. Pihak perusahaan menyatakan transaksi divestasi ini bertujuan untuk meningkatkan fokus dan efisiensi dalam pelaksanaan proyek properti yang sedang berjalan. Dengan begitu, perseroan dapat menjalankan operasi secara lebih terarah dan optimal.
Perseroan menegaskan transaksi ini tidak memberikan dampak material terhadap operasional harian, kondisi keuangan maupun kelangsungan usaha perusahaan. Perseroan memastikan seluruh kegiatan bisnis tetap berjalan normal setelah divestasi. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, mitra terafiliasi Hashim Joyo Hadikusumo, PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau WIFI, melakukan divestasi anak usaha senilai 1,79 miliar rupiah. Transaksi ini melibatkan sejumlah perusahaan dan dilakukan secara bertahap melalui perjanjian jual beli saham. PT Solusi Sinergi Digital Tbk yang juga dikenal dengan nama Search melepas sejumlah aset anak usaha melalui divestasi senilai total 1,79 miliar rupiah. Berdasarkan keterbukaan informasi, perusahaan menjual saham PT Integrasi Media Terkini atau IMT kepada PT Investasi Gemilang Maju atau IGM. Dalam transaksi pertama, perusahaan mengalihkan seluruh saham IMT kepada IGM senilai 599 juta rupiah. Direktur perusahaan Shanedi Ong menjelaskan pengalihan tersebut telah disepakati melalui perjanjian jual beli saham yang ditandatangani pada 19 dan 24 September 2025. Perusahaan menegaskan bahwa transaksi divestasi tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap operasional perseroan, sehingga kegiatan bisnis perseroan tetap berjalan normal meski terjadi perubahan struktur kepemilikan. Selanjutnya, perseroan melepas saham PT Indikopi Indonesia atau IKI melalui anak usaha PT Kreasi Kode Digital atau KKD kepada IGM senilai 594 juta rupiah. Perseroan juga menjual saham PT Aspek Media Indonesia atau AMI kepada IGM senilai 599 juta rupiah. Dengan berbagai transaksi tersebut, total nilai divestasi yang dilakukan perseroan mencapai 1,79 miliar rupiah. Sementara itu IGM sebelumnya juga melepas kepemilikannya di PT Aviana Sinar Abadi Tbk atau IRSX yang kemudian berubah pengendali menjadi PT Matra Tri Abadi dan berganti nama menjadi PT Volago Global Nusantara Tbk. Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, kita beralih ke update penutupan IHSG pada sesi pertama hari ini di tanggal 29 September 2025, di mana IHSG ditutup menguat 0,59% ke level 8.146,95. Adapun tadi pagi IHSG dibuka di level 8.139 dan sempat menyentuh titik tertinggi di level 8.157. Adapun 373 saham mengalami penguatan, 281 saham mengalami penurunan dan 142 saham stagnan atau tidak berubah. Adapun pemirsa, dari top gainers atau saham-saham yang mengalami penguatan tertinggi antara lain ada ADRO yang mengalami penguatan di 0,88%, Akra mengalami penguatan di 0,4%, AMRT mengalami penguatan di 0,53%, dan Antam mengalami penguatan di 2,49%. Sementara top losers pemirsa ada ASII yang mengalami penurunan di 1,7%, BBNI mengalami penurunan di 1,2%, BBRI mengalami penurunan di 1,24%, dan CPIN mengalami penurunan di 0,62%. Kita beralih ke pergerakan sektoral pemirsa, ada barang baku yang mengalami kenaikan di 3,58%, ada properti yang mengalami kenaikan di 2,11% dan energi mengalami kenaikan 0,1%. Sementara konsumsi non-primer mengalami penurunan di 0,17%. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di IDX for Session Closing. Sony resmi umumkan Microsoft Flight Simulator 2024 akan hadir di konsol PlayStation untuk pertama kalinya. Peluncuran resmi dijadwalkan pada 8 Desember di PS5 dan PS5 Pro. Setelah 4 dekade memikat penggemar simulator penerbangan, Microsoft Flight Simulator akhirnya akan hadir di PlayStation untuk pertama kalinya. Sony mengumumkan peluncuran resmi versi PS5 dan PS5 Pro pada 8 Desember mendatang.
Microsoft Flight Simulator 2024 dikenal sebagai game simulator penerbangan paling canggih dengan tingkat realisme yang tinggi. Game ini menyediakan hingga 125 pesawat detail mulai dari pesawat umum, rotorcraft, eVTOL, kapal udara, balon, jet bisnis hingga pesawat angkut militer dan jet tempur. Untuk meningkatkan pengalaman, pengembang memanfaatkan fitur controller DualSense di PS5. Pemicu adaptif memberikan resistensi sesuai kondisi terbang. Audio ATC diputar melalui speaker controller, serta kontrol gyro dan touchpad yang dapat disesuaikan. Game ini menawarkan lebih dari 40.000 bandara dan landasan pacu serta 60.000 helipad yang dapat dijelajahi di 7 benua. Untuk pemilik PS VR 2, update gratis pada 2026 akan memungkinkan pemain menikmati pengalaman sepenuhnya dalam mode virtual reality. Fitur baru sistem karier membantu pilot pemula belajar menguasai berbagai jenis pesawat. Pilot juga dapat mengikuti tantangan pendaratan, balapan rally, hingga bersaing dengan pemain lain melalui mode Challenge League. Berbagai sumber, iDeck Channel. Pemirsa, Insta360 meluncurkan speakerphone AI profesional baru bernama Wave. Speakerphone Wave dihadirkan untuk menjawab kebutuhan komunikasi berkualitas tinggi di era digital. Insta360 resmi memperkenalkan Insta360 Wave pada 25 September 2025. Speakerphone ini mengintegrasikan suara dan mikrofon AI yang canggih untuk menangkap audio meeting dan podcast dengan kejelasan tinggi. Wave memiliki desain unik dengan sistem levitating dan 8 mikrofon 3D array yang mampu menangkap suara hingga jarak 16 kaki. Audio perekaman dengan kualitas hi-fi 48 kHz dan fitur pengurangan noise AI untuk memblok lebih dari 300 jenis bising lingkungan seperti klik keyboard atau suara jalanan. Perangkat ini dilengkapi fitur penting seperti echo cancellation dan AI de-reverberation yang memperbaiki suara agar tidak terdengar gema atau suara jauh. Ada juga mode beamforming adaptif dengan 5 pola pengambilan suara untuk menyesuaikan ruang, penggunaan seperti meeting besar atau interview 2 orang. Aman untuk menyimpan rekaman secara lokal, Wave menawarkan storage 32 GB yang dapat menampung hingga 1000 jam audio MP3. Perangkat ini juga laporkan fitur AI pre-recording untuk menangkap 5 menit terakhir sebelum tombol rek ditekan. Harga Wave di pasaran mulai $299,99 Amerika di pasar internasional dan pelanggan awal mendapatkan akses Insta360 Insight Basic Plan secara gratis selama beberapa lama. Untuk fitur-fitur lanjutan dan transkripsi lebih banyak ditawarkan paket Pro dengan biaya bulanan atau tahunan. Berbagai sumber, iDeck Channel. Atomos resmi perkenalkan monitor HDR baru Shinobi 7RX untuk profesional video. Monitor ini menggunakan konektivitas nirkabel dan kendali kamera langsung di peranti. Atomos memperkenalkan Shinobi 7RX pada IBC 2025 sebagai redesign dari Shinobi 7 dengan penambahan fitur kendali kamera dan touch to focus yang pernah dikenalkan pada Shinobi 2. Fitur nirkabel untuk monitoring video juga ditambahkan agar memudahkan pengguna di lapangan. Monitor ini memiliki layar HDR 7 inci dengan keterangan cahaya maksimal 2200 nits. Support input dan output HDMI 2.0 serta 3G SDI memungkinkan signal L4K, DCI UHD 60 pixel melalui HDMI dan 1080 pixel 60 pixel via SDI. Shinobi 7RX menawarkan kendali kamera via USB-C untuk variasi merek seperti Canon, Fujifilm, Nikon, Panasonic, Sony, dan model Z-Cam E2 dengan kabel serial terpisah. Fitur touch to focus tersedia pada kamera kompatibel dengan pengguna dapat mengatur aperture, shutter speed, ISO secara langsung di monitor. Ditambahkan fitur monitoring nirkabel berbasis Wi-Fi 5G dengan latensi di bawah 60 mDetik. Monitor dapat menerima video secara nirkabel dan transmitter Atomos DX atau stream RTSP H264, sehingga direktur klien dapat melihat tayangan secara real time. Harga awal Shinobi 7RX adalah $699 kecuali di Amerika Serikat ditetapkan $799 Amerika karena tarif impor. Perangkat ini dijadwalkan mulai tersedia di seller resmi dan toko Atomos pada akhir Oktober 2025. Berbagai sumber IDX Channel.
Pemirsa, sudah 30 menit kami menemani Anda dalam IDEX First Session Closing. Perbarui terus informasi Anda hanya di ID Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program Second Session Closing yang akan tayang pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Vina Munawar, terima kasih dan sampai jumpa.